Gunung Kunci adalah salah satu tempat wisata yang berlokasi di Jalan Raya Prabu Gajah Agung Kutamaya, Sumedang. Dulu, gunung ini adalah tempat yang sejarahnya kental dengan muatan peninggalan penjajahan Belanda. Nama Gunung Kunci berasal dari sebutan Belanda untuk tempat pertahanan sebagai kunci pertahanan terbesar. Dibangun sekitar tahun 1914 sampai 1917 oleh jenderal dari negeri Kincirangin itu. Di sekitarnya terdapat benda bersejarah, benteng pertahanan atau bangker. Ada lagi tragedi hukuman mati terhadap para jagoan Indonesia di lantai 2. Meski sudah usang dan berkarat, besi berbentuk tanda tanya terbalik digunakan sebagai pengait tali gantungan itu masih sangat kokoh. Tepat di bawahnya sumur tertutup beton yang sudah tertimbun tanah liat disebut-sebut mengandung ribuan jasad para leluhur bangsa Indonesia. Kemunculan makhluk halus sangat hangat diperbincangkan oleh masyarakat yang pernah berkunjung. Masyarakat warga sekitar pun tak jarang ditampakkan sosok prajurit Belanda dan masyarakat Indonesia yang menjadi korban pembantaian. Oke cuy, ketemu lagi sama kita di Ahmad Fauzi Ronaldo. Nah, kali ini kita masih di daerah Sumedang. Tepatnya kita di Gunung Kunci. Kalau pengen tahu itu sudah kelihatan ya. Gunung Kunci. Kunci. Nah, mitosnya ada apa aja di sini? Nanti kita cerita lebih dalamnya. Mungkin sebenarnya, bukan mitos sih, tapi ini kan karena cagar budaya ya, peninggalan. Memang ada ceritanya lah. Cuman ada juga mitos-mitos masyarakat yang menambahkan gitu. Seperti biasa kita ditemani sama siapa? Om Acong. Aduh, halo Cun. Halo. Jangan. Gimana Acong sebagai pertama kali? Kita baru pertama ya, kan? baru pertama ini. Pertama. Melihat Gimana nih? Dari ini kan kita siang-siang ya. Kira-kira Acong udah dapatnya gimana? dari segi auranya gitu. Feel-nya udah dapet nggak? Siang sih ya emang menarik, tapi kalau malam Mungkin lebih menarik Iya, lagi tapi ya. Gini ya, udaranya tuh beda ya. Iya. Dinginnya tuh bukan biasa gunung gitu. Dingin itu kayak dingin. Yalah. Beda lah gitu. Mungkin gitu. Seperti apa? Dan nanti kelanjutannya Pantengin terus aja. Oke. Jadi mungkin kita bisa masuk lebih ke dalam. Nah, masuk lorong pertama ini pos ya. Jadi pos penjagaan. Udah kecium bau-bau darah. Darahnya tapi bukan darah seger ya. Jadi kayak udah darah kering. Ya, darah kering. Tapi kecium amisnya banget. Kalau menurut gua mah sih bukan bau apa? Air kencing Kotoran kelelawar. Soalnya beda, baunya beda. Menurut saya. Menurut Acung gimana? Baunya nih, mulai dari baunya nih. Soalnya dari pertama aja kita masuk udah kayak gini. Baunya nggak enak gitu. Udah keringetan. Apa udah keringetan. Padahal dingin ya. Jam Iya. segini juga Udah dapat. ada juga Iya. gitu, ada yang ngantri gitu. Mungkin kita lebih masuk lagi. Ini lebih kerasa mungkin. Oh, ini mah makin gelap ya. Assalamualaikum. Posisinya sama ya? Nah, posisinya sama ini pos. Jadi pos penjaga. Kayaknya buat ini deh, buat apa? Kayak buat gathering gitu, kumpul gitu, gathering Rapat-rapat. ya rapat-rapat kecil lah gitu. Menurut gue sih, soalnya lokasinya gini ya, Ya. agak lebar lah ini, agak luas gitu dibanding tempat-tempat lain. Mungkin lebih ke dalamnya lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kayaknya disambung tadi lo dari atas. Iya. Gimana? Lewat ya? Kayaknya mungkin di depan juga ada yang ngantri. Udah ada yang lewat saya atas. Assalamualaikum. Sebenarnya ini boleh masuk nih. Boleh kita. Tadi boleh larangannya emang nggak ada ini kan? Nggak ada. Kita boleh masuk. Oh iya, emang ada lampu, jadi nggak bisa. Oke. Assalamualaikum. Dari struktur bangunannya tetap keren ya, tetap kokoh. Belanda itu tetap kokoh. Ini nggak kayak ngerasa ini ya.
Itu kelelawar itu. Jadi emang auranya udah mulai kerasa lebih mencekam ya dari pertama kita naik tangga. Sama diiringi sama suara kelelawar juga. Makin Lampu apa lubang sih itu? Lampu. Assalamualaikum. Nah, ini kita nanti lebih ke atas lagi. Bisa kita bisa lebih ke atas lagi nih. Nanti ya. Kita ini. Ini baru berapa menit? Baru berapa langkah? Mungkin ya inilah. Kalau malam kayaknya masih dapat ya. Wah, lebih dapat lagi di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf. Ini juga sama. Aslinya assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi apa ya? Ini ada kayak apa ya ini ya? Lebih kayak kayu. Mungkin pondasi di bawah sih. Kan di bawah juga ada gudang meriamnya. Mungkin kita lebih. Tapi yang di sini kebanyakan ini ya prajurit Belanda. Itu kalau lokal Indonesia di depan yang gue lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih sama sih pos-pos penjagaan dan di sini ada juga kelelawarnya nih. Kalau di sini masih ada kelelawarnya juga. Ini ada jalannya. Iya. Ada sama yang di depannya. Ini ada kelelawarnya nih. Jadi kayak tempat-tempat memang apa? Ruangan tahanan bukan sih? Bukan sih lebih berkumpul lagi, dia berkumpul. Jadi si tentara-tentara itu pos to pos kayak kamarnya lah. Kayak kamarnya itu di sini. Kurang lebih seperti itu lah. Nah, kurang lebih seperti itu dan ini masih ada lubang udaranya. Jadi sarang kelelawar ini. Ya, jadi sarang kelelawar ini. Masih ada lubang udaranya tuh di atas. Sejauh ini mungkin Om banyak kecoa. Om Ini banyak kecoa sih. Cucurut. Kelelawar. Aduh. Ini kalau malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti sama ruangannya. Banyak ke atas kali ya? Betul. Ini pasti kita ke sana dulu ya. Ada ini Iya. si cantik dari Belanda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan lampu kan? Oh iya. Bukan lampu, lubang udara. Hati-hati cuy, hati-hati. Ini tangganya Agak terjam. agak mini. Mini Ini ya. Wah, Assalamualaikum. Nah, Ya, jadi dihancurin ini apa sih? Ya, jadi enggak sebagian benteng enggak keurus gitulah, enggak terpelihara dengan baik. Jadinya ini banyak yang rubuh. Bukan nggak terpelihara sih menurut gua, karena kan kalau bangunan itu dimakan waktu ya. Dimakan Kalau usia, itu kan pasti ada hal yang seperti kayak gini nih kan. Ini nggak mungkin ada yang sengaja kan. Iya. Ada yang memang udah rapuh gitu. Soalnya kalau tembok-tembok dulu kan pastinya lebih kuat ya. Lebih kuat. Tadi langkah Acong pertama tadi langkah-langkah Assalamualaikum. dari ujung ke sini Ada yang nyaut loh. yang Acong rasain gimana? Ada cewek gitu. Ya di tangga. Pas tadi. Pas makanya Cantik sih, cantik. Iya, Tapi posisinya itu karena kita posisinya ke atas gitu Iya. ya. Si cewek itu arahnya malah nyampingin kita, arah ke sana. Iya. Berarti arah ke sana. Atau Ini kita Belanda mau banget. coba ke sana? Gimana? Ntar dulu kita Interaksi dulu sama si disuruh- Neng sama si kakak dulu. Iya, boleh enggaknya gitu. Soalnya tarikannya agak kuat sih yang sebelah sana. Yang noni-noni itu. Iya. Soalnya yang saya lihat ya, nggak tahu tak kalau Acong sama Biasa. Cuman yang saya lihat tuh di sini kebanyakannya Belanda. Orang Belanda. Justru saya nyarinya Jepang itu nipon-nipon itu di mana ya? Nipon. Ada ruangan? Ayo kita lihat coba. Di situ. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Jadi ada Assalamualaikum, ini masih sama sih bangunannya kayak jadi yang kemarin itu. Tapi ini ada atasnya, ini ada lantai 2. Ada lantai 2. Tapi dari mana masuknya ya? Mungkin coba ini Padahal siang ya. iya siang tapi udah mulai kerasa. Oh, di sini mau enggak? Di sini di Coba. Assalamualaikum. bawah ini. Apa? Lipan. Kaki 1000. Bawah kaki 1000. Ini kayaknya rusaknya Assalamualaikum. gara-gara gempa, mungkin Ya. di sana juga bisa jadi. Assalamualaikum. Nah, di sini. Jadi di sini. Nah, ini ada lubang-lubang. Nah, yang tadi itu kan tembus ke bawah ya. Yuk, Teti. Kalian bisa lihat. Nah, ada lubang ini. Jadi, maaf ya. Jadi, Jadi konon katanya lubang itu lubang ini tuh jadi Ruang tahanan. emang jadi ruang tahanan. Jadi kalian bisa bayangin ya, ruang sekecil ini apa dipakai untuk beberapa orang tahanan. Coba. Gimana rasanya coba? Ini 7 meter kan? Iya. Oh, yang 7 meter ya. Yang di sana juga sama. Yang di sana juga sama. Tapi di sini lebih friendly. Iya karena Mungkin karena kan nggak semua Belanda ya, nggak semua Belanda yang sejuk ya. jahat sama lokal. Ada juga beberapa yang baik. Cuman di sini energinya lebih positif. iya. Karena Energinya mungkin di sini ya, nggak tahu kalau sebelah sana beda soalnya. Jadi mungkin karena kita juga gimana ya merasa lemes, yang kebanyakan kan yang Tapi di ditahan sini itu lebih adem. iya orang Iya. kita orang pribumi ya Iya. yang kebanyakan ditahan itu, jadi mungkin Kayaknya kalau saya sih nggak tahu, kalau Acong kalau saya sih nggak lihat ya kayak lokal di sini di tadi tempat tahanan juga nggak ada, maksudnya kalau bekas-bekasnya ada sih ya, bekas-bekas kayak kaki gitu. Soalnya dari tadi tuh cuma ngeliatnya kaki doang, jadi lebih terus nggak ada kepala gitu. lebih Acong gimana kalau di tempat ini? Acong ini tempat ini kan eksekusi ya? ya Tempat eksekusi. Bisa dibilang gitu ya. ya bisa itu penjaranya. Tapi Enggak. katanya nggak cuma satu. Iya. Enggak tinggal Ada. lihatnya. Banyak, emang banyak. Ini nggak satu doang. Aduh, bener ya auranya mulai kerasa dari sana ke sini, sini gitu. Auranya beda gitu. Yang di depan mungkin karena emang apa? Banyak banyak. Boleh sambil ngerokok kan di sini kan? Boleh lah, boleh. Masuk. Jalannya apa boleh? Enggak, ini aduh ya Allah. Pas saya lihat pas aduh. No, gitu. Lighting. Acong bisa di belakang kamera. Hah? Assalamualaikum. Bapak nu ngajak di dia. Ente, sanes. Oh, pakai pengunjung. Oh. Lan? Ente, Pak. Ayo kah? Mobil lagi aman nggak deh? Ya. Coba sekalian nanti. Masih sama sih. Ini Posisinya sama kayak di sana di ujung tempat tahanan juga. Sebenarnya ini ke sana ada lagi. Oh, hati-hati Ki. Mana dari jauh, mana yang mau dagang kadinya nggak di bawah nanti. kalau jatuh ke bawah ya silakan. Tuh, jadi kesananya panjang, Om. Kesananya panjang. Habis ini Jadi emang luar tangga. Oh.
Jadi ini udara-udaranya kayak yang barusan yang di bawah tangga kan itu udara-udaranya. Berarti masih baik soalnya dikasih udara. Iya. Sebaik-baiknya baik. Itu udah apa sih, darah atau apa sih? Oh ini bekas air. Oh, tanah. Tanah. Awas. Si Jail sih. Hah? Si Jail. Ali kau? Hah? Ali. Sepatu. Tadi deh. Tadi. Si Kim ke sebelah dia tuh. Naon? Kela. Kela. Ngeliling sih om kayaknya mah. Kemana? Kayaknya jadi gitu tuh. Oh. Ya ngeliling. Aya sih balik dulu tempatnya deh. Anu kadinya can ya, nu asup kadinya. Kayak tadi. Tapi aya Berarti gitu mah ya, gitu kan. Itu kan itu. Ke bawah. dua tempat. Tiga itu dua deh. Ayo tuh. Langkar nyalain tadi ya. Tapi yang tadi ya. Balik deh. Ada deg-degan sih. Apa ya? Samperin yang tadi. Bukan nyamperin sih. Bukan nyamperin. Jadi Kalau nyamperin kan kayak yang nantang. jadi gimana nih? Emang pengen lihat tempatnya aja gitu. Yang namanya kita explore kan ya. Seluruh tempat harus. Bismillahirrahmanirrahim. Bau Ini nih orang Indonesia itu jeleknya kayak gini. Iya. Udah mendarah daging Indonesia mah. Sangat jengkel. Nama geng-gengan naon? Nah tingali Denny I love you diputuskeun gedeng di oge. Kalian sudah. Lope Ali. Assalamualaikum. Kayak ada lubang gitu. Masuk. Oh iya, tempat itu juga sama. Masuk ke sini. juga. Jadi Auranya baunya udah beda. Beda. Masuk sini baunya udah beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naik lagi. Yuk. kamar mandi ini. Beda ya? Jadi ini kamar mandi. Assalamualaikum. Kayak kamar mandi. Ini kayak kamar kayak kecil men. Iya. Assalamualaikum. Ini Ya Hati-hati banyak. kayak udah tuh. Assalamualaikum. Sama udah followernya di sini. Makanya ada. Tadi gue itu nemu tarantula. ini tempat apa ya? Tungku kayaknya. Tungku ini. Hah? Bukan sih kayak jadi saya rasakan kayak pembakaran gitu. Pembakaran? Tungku bakaran. Ya, nggak tahu sih itu. Ke sini kan ada ini, jadi kayak yang digantung dimasukin ke sini gitu. Ngerinya. Yang saya rasakan tapi nggak tahu. Tuh. Dilarang coret-coret di goa. Udah. Tapi Tahu ini bacaan kan di dalam. dilarang coret-coret. Tapi Pasti. masih aja. Itulah orang plus 62. Kenapa sih? Nah, Aduh, ruwasti 2 kali, Pak. Kita balik lagi sama Bapak yang tadi. Bapak siapa tadi, Pak? Namanya apa sih, Bapak siapa? Suhara, Bapak Suhara. Ya ginilah lokasinya. Jadi kalau misalkan banyak bangunan banyak seperti ini kayak tempat eksekusi, fungsional benteng Gunung Kunci itu sebenarnya untuk apa sih? Eksekusi doang gitu atau untuk persinggahan mereka gitu? Soalnya banyak tempat-tempat kayak gininya kan. Di tempat eksekusi itu lebih banyak gitu loh. Kan ada katanya ada juga tempat buat mantau apa? Mercusuar kayak gitu ya.
Emang jadi kalau kebanyakan sih di itunya emang benteng pertahanan. Persembunyian. Bisa persembunyian. Mungkin dari atau bisa juga sambil ngawasin yang kerja Rodi. Ngawasin misalnya yang nggak mau kerja ya dieksekusi. Seperti itu. Ini tadi nyambung sama yang tadi ya, Om. Yang pas pertama. Mungkin lanjut lagi ke bawah. Situ ada tuh, ya. Iya. Sini aja dulu. Ini belum. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Hai Pak. Kita berjelajah Pak. Ini balik lagi ke yang tadi. Balik. Oh yang tadi pertama masuk itu? Nah, kayak ini sama kan? Ini kan kayak kamu tuh kayak buat omongan aja iya kan? Tapi ini mah Itu. Berarti kayak lubangnya sama tadi. tapi ini mah belum itu. Mungkin sebentar kita merasakan dulu energi di sini ya. Biar lebih ini lagi. Tapi ini batu loh. Batu lah pasti. Kayak kan bisa dicopot gitu. Kalau ini kan lubang-lubang. Makin ini padahal kita siang loh datang ke sini. Udah sampai keringetan banget ini. Asli. Keringatnya kayak ada ini ya, kayak ada perang capek sama perang batin energi. Mungkin karena kita lokal juga, terus mereka kan emang dari Eropa ya kan. Iya. Dari energinya pun pasti tabrakan gitu loh. Tapi Om udah ketemu sama Nipong belum? Udah tadi ada tiga tapi posisinya di tahanan. Oh, Enggak, kurang tahu, pokoknya di dalam tahanan nggak berkeliaran. Justru yang berkeliaran itu kebanyakan dari prajurit Belanda yang berkeliaran. Kalau lokal itu di depan, yang di hutan-hutan itu kebanyakan itu lokal deh. Maksudnya lokal itu Indonesia lah. Indonesia Raya. Kalau kayak di tangga seperti kayak di sini, itu yang lebih berkeliarannya dari prajurit Belanda. Kalau Nippon baru, kalau saya nggak tahu, kalau misalkan Acong sama Besa baru lihatnya 3 gitu, cuma 3 unit. 3 orang. Tapi memang Nippon itu ciri khas banget dari kenapa saya tahu itu Nippon, karena Helm. apa ya, bajunya itu Beda. padahal nggak ada ciri khas Jepang, tapi kayak nyebutin kalau ini saya Jepang nih gitu. Itu yang saya rasain sih kayak gitu. Kalau Belanda pasti kita tahu lah ya, pakai seperti apa. Apalagi lokal kan, orang Indonesia dulu zaman Aku kayak tidak dulu. bisa seperti itu. Canda. Energi kuat terjadi di sebelah sini. Nah, jadi yang gue lihat sih emang tentara Belanda yang banyak, sama yang tadi, maaf ya saya sebutin Nani Belanda itu satu ya. Satu cuma satu ya. Tapi nggak, saya nggak tahu sih kalau mukanya, cuman gak jelas karena saya juga nggak berani lihat mukanya. Cuman dari pakaian itu, aduh kayaknya orang cantik ya, semampai tinggi. Cantik lah itu, pasti cantik lah itu. Karena kita lihatnya dari pinggir. Biasanya kalau di pinggir kan cantiknya cantik banget ya. Oh, bajunya cuy, lu kalau lihat sange. Itu emang kayak cantik. Tapi cuma satu-satunya kalau saya lihat ya, si Noni Belanda ini. Tapi terus serius, dari Om Acong sendiri, energi yang paling kuat di sebelah mana? Sama aura yang dirasain Iya. gimana gitu. Yang pas tadi tangga kedua yang itu yang di sana.
Yang di sana pas naik kita. Pas yang pertama juga sih Emang udah agak iya, terus udah ada lebih naik ke atas penyambutan lagi. gitu. Pas lirik ke kanan, Ah. assalamualaikum gitu bilangnya. Energi yang paling kuat menurut lu di mana energi yang paling kuat? Energi yang paling kuat yang tadi di atas. Sebenarnya yang di atas yang sebenarnya kalau pertama juga emang energinya kuat. Yang lebih kuat itu yang di belakang tadi, yang lu tadi dengar keprak. Itu beda itu. Sosoknya itu kayak apa ya? Lokal Indonesia pisan lah, muncul orang temat jagung gede ini. Ya. Gitu. Mungkin karena penunggu gunung ini juga atau gimana ya, saya nggak tahu. Tapi memang yang di situ penunggunya beda. Dan nanti kita akan tanya sekedar mitos juga di sini. Katanya ada pohon yang bisa gerak dan pindah sendiri. Oh iya. Iya, ada pohon itu. Dan sebelumnya kita melintas terus kita diam dulu di depan kan, pernah kan kita melintas diam dulu di depan. Itu tuh ada sosok Oh iya, waktu kita survei yang malam-malam itu. iya, yang sampai kita lewat lah gitu, nggak Jadi, sengaja. waktu itu kita kan bukan survei, kita ngelewat malam-malam kan. Terus berhenti dulu sini kan sama TIA waktu itu. Masuklah ke TIA. Wujudnya itu Indonesia kan? Indonesia, jadi emang dia dirantai. Dirantai gitu, di borgol lah. Ya semuanya ini dirantai. Jalannya tuh kayak gini. Di orang-orang gimana? Orang di Itulah pokoknya. cari kunci ya. Di depan, makanya di depan kebanyakannya. Kalau mah jadi ada yang posisinya dilindas gitu sama kendaraan mereka. Dan itu juga konon katanya, jadi si orang itu tuh sering nyetop kendaraan, dia meminta tolong. Jadi gini loh, kesannya tuh dia tuh sebenarnya mau minta tolong, tapi karena mungkin yang lewatnya orang biasa, jadi nggak tahu apa-apa, jadi dikiranya ya udah mengganggu aja. Sebenarnya kayak gitu. Ini mungkin kita mau lanjut lagi, kita terpaku di sini. Energinya lumayan. Gue masih nggak kebayang nih kalau malam gimana. Kita malam loh. Kayaknya lebih lebih kuat ini. Bener berarti kata Teresa. Teresa terus kakak juga kan si Neng yang bilang kan. Penting mau kuat. Sokoy om putih heula berangkat itu. Coba Tapi bener, siang juga udah dapet lah. enak. Ini keringet gak berhenti. Kakak ngomong gitu. Hmm? Kakak ngomong gitu. Hanya coba dulu aja sih ya. Tuh itu kan bekas rokokmu. Coba ambil. Bukan. Ngerokok orang. Mungkin kita lanjutin lagi. Kita lanjutin lagi. Ya. Ya. Tapi ayah gitu. Oh, sok. Di sini lebih dingin. Dinginnya emang lebih beda dari tadi yang di bawah. Mungkin emang karena lebih di bawah jadi udaranya panas. Kalau di atas Lebih dingin. Mungkin kita lanjut. Katanya Acong mau apa? Penasaran sama satu ruangan. Kemana? Ruang di mana? Mana? Di sini. Kelelawar di sini. Tadi kita sebut di sini ini kelelawar. Udah banyak coretan nih. Allah. Karena mungkin ditambah juga kelelawar ya. Jadi kemana lagi ya? Ini apa ya? Ih, Om di bawah hati-hati jangan pegang tembok om. Kenapa? Tadi ada tarantula. Hah? Laba-laba gede. Oh, tarantula. Oh. nah, tadi kita udah masuk. Cuy,
Barusan. Lihat di sini nggak ada yang nunggu. Kemana lagi Acong? Yuk. Kita naik disambut, turun kita disambut. Terima kasih sambutannya ya. Allahu Akbar. Hati-hati kameramen. Masih lanjut. Tuh kan, udah bisa dilihat ya, udah dan dirasain beda banget ya. Nah ini Om, yang buat apa mantau ke kota tuh? Oh, Apa namanya? Ya mungkin kalau ada penyerangan dari luar ya. oh, ih, sih. Coba kita lihat ya. Kayaknya bukan. Ini udah situ biar lu bisa masuk ke sana. Ini beda lagi kayaknya. Ah, sama Bu. Ini mah tembusannya ke sana, Bu. Bentar. Tapi tadi kita belum sempat masukin ini loh. Assalamualaikum. Kita belum sempat masukin ke sini loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini WC. Sel pintu itu cuma dulu ada pintu. Emang ini sel kalau yang di atas ini sel. Pintu. Ini sel. Assalamualaikum. Iya. Ini emang. Ini sel aja di sini. Coba ini apa sih baca? Yang gua rasain di sini dulunya ramai banget nih. Belanda semua. Sampai sekarang pun masih ada yang kayak beraktivitas. Ya mereka beraktivitas mungkinnya seperti biasa. Itu kebanyakannya Belanda. Ini nggak sih? Belanda, emang Belanda, prajurit Belanda. Menir. Menir. Sama obat urut atuh. Serius, menir. Banyaknya menir. Tuh kan Acong ini tembus dari tadi yang ke belakang ya? Tembus. Acong kemana? Acong? Ada lagi nemu Acong? Tuh, iya tinggal. Oh, pagar kayaknya, Om. Ya bener-bener benteng. Kayaknya beda lagi nih. Kayak yang tadi sama. Sebenarnya kayak yang tadi sama tapi mungkin Keras dulu ya. sekali lagi. Iya, Pak. Sekali. Yuk. Kau pergi tinggalkan aku. Assalamualaikum. Allah. Sama sih. Jadi kalau gue pikir ini bukan penjara sih ya. Terus yang di yang disebut gua Belanda ini sudah masuk. Jadi ini
tempat atau masih tempat yang sama mungkin ya. Cuman kita kalau misalkan kita salah ya mohon maaf, cuman kita lihat dari struktur bangunannya sih menurut kita tempat seperti ini seperti apa pertemuan gitu, penjamuan gitu, atau enggak kayak gathering pasukan Belanda gitu. Tapi serius emang yang lebih banyak yang gua lihat sih Belanda. Bisa juga emang tempat gathering sebenarnya, kayak ini tuh bekas kaki-kaki meja juga bisa. Bisa. Dan warga Indonesia emang kreatif banget. Sampai ditulisin kayak gini. Masih meskipun tulisannya Allah ya. Tapi baca ya mungkin ini bakal jadi tempat terakhir di bangunan karena kita udah cukup menelusuri juga sosok-sosoknya yang sangat saya excited itu mereka kayak nyantai-nyantai aja gitu. Kita apa sih mereka kan lihat ya aktivitas kita kayak mereka tuh panggilnya kita hanya berkunjung gitu. Kita berkunjung ke sini dan mereka tuh hanya beraktivitas seperti biasanya. Bahkan ada yang beberapa tadi dilihat itu yang saya rasain ya masih ada penyiksaan kayak gitu. Terus kayak di depan itu yang saya rasain ya kayak jiwa pemberontak itu ada, mungkin dari warga Indonesia mungkin ya. Tapi yang saya rasain gitu ada pemberontakan gitu. Mungkin karena tempatnya udah terbuka untuk umum ya. Untuk di siang hari terbuka untuk umum. Jadi emang mungkin yang penunggu di sini pun merasakan kehadiran kita, oh ini pengunjung. Tidak apa-apa lah. Mereka hanya berpikir seperti itu. Kalian hanya berkunjung, silahkan gitu aja. Asalkan tidak merusak lah. Gitu. Asalkan tidak merusak. Jangan mengganggu juga lah. Ya. Karena mereka pun masih beraktivitas, seperti biasanya. Bahkan tadi yang tadi gue bilang ke lu ada yang sel pintu, bukan siapa itu masih lalu lalang di depan kita. Masih lalu lalang gitu. Mungkin ya di sini kita penelusuran terakhir di gedung-gedung. Nanti kita mau juga mewawancarai beberapa narasumber di sini, kuncennya sama ya penjaga-penjaganya di sini. Mungkin ada hal apakah yang terjadi sama mereka atau yang mereka alami. Oke cuy. Jadi cukuplah penelusuran untuk saat ini, bukan hari ini, karena kita mendapat undangan lagi tamu spesial. Menjadi tamu spesial di malam hari kita diundang lagi. Ya, jadi malam ini juga kita datang lagi ke sini. Jadi ceritanya tuh gini, tadi kan kita mediasi. Nah, karena mediasinya kita kurang maksimal, ada gangguan juga sih sebenarnya. Jadi buat kita jadi nggak fokus. Semuanya kan jadi nggak fokus. Nah, kuncennya ini memanggil kita untuk malam sekarang datang lagi ke sini dengan ya kita sebut ritual lah ya. Dengan ritual khusus. Satu ruangan satu orang. Tapi ya karena kita penasaran juga, karena kan kita prinsip bukan kata cenah, tapi kita membuktikan langsung. Harus membuktikan sendiri. Benar apa enggaknya? Nah, ya benar apa enggaknya. Mungkin ada sedikit yang dirasa mungkin saat mediasi itu. Lu ngerasain apa? Nah, kalau gue ngerasain tadi banyak orang lalu lalang, terus ada kakek-kakek rambut putih dan sorban putih. Dari gue itu mungkin. Dari Om Acong? Kalau aku sih yang ngerasain ya kalau melihat wujud sih belum. Tapi ngerasain energi pengennya ke kanan kayak ada yang narik gitu. Tapi tarikan. Iya, banyak yang jalan sama gitu berarti lah. ya, ada yang lalu lalang juga. Berarti memang sama semua, ya. Ada lalu lalang. Iya. Dari lo, Pak? Kalau saya karena mungkin saya penasaran sama dulu yang terjadi di sini seperti apa. Saya diperlihatkan kayak
apa penyiksaan gitu cuy, penyiksaan terus kayak kepala itu dilempar-lempar, apa sih, kepala, penggalan kepala lah, Kebayang. dilempar-lempar. Saya sampai sekarang saya inget matanya itu, inget hidungnya, mancung-mancung lah. Itu dari situ, apalagi kalau ntar satu orang mungkin Di guanya Kayaknya langsung lebih- loh. Di guanya langsung. Makanya kenapa saya lebih antusias malam sekarang diambil, karena saya tuh diperlihatkan satu keraton kayak gedung kayak gitu. Nah pas masuk itu kayak terpental lagi kayaknya kurang fokus. Ya, kurang fokus. Nah selalu di setiap ada kayak gitu pasti ada sosok satu laki-laki yang gagah. Nah, kita pulang dulu untuk persiapan karena Itu saja. tadi kesini tuh emang kita kurang persiapan, jadi kurang maksimal lah tadinya untuk sih mau kita mau mediasi. nge-shoot doang Ya, lokasi gitu. tapi terus saya dibawa ke sana sama si Neng gitu. kelakuan ya emang. Ternyata Bilang dulu ya. ada. Iya. Jadi waktu kita lagi shoot Buha terus Benteng kayak gitu, Acong ini ditarik sama si Neng, suruh datang ke sana. Ya. Ternyata kita dibawa ke makam keramat ini. Ah. Tapi ada untungnya kan. Ada dari di sini kita ketemu mediasi. juga sama juru kuncinya langsung kita. Kuncennya. Iya, dari kuncinya. Informasi apa yang kita dapat kalian pasti kaget. Oke, mungkin cukup sekian. Sekian, mungkin nanti lanjut kita malam. Kalau kalian pingin tahu, ikutin terus aja.